Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin kali ini kembali mencoba untuk membentuk lower low baru. Setelah kemarin kita sempat melihat Bitcoin rebound lumayan signifikan, pada akhirnya kita kembali mendapatkan rejection, dan harusnya ini bukan sesuatu yang terlalu mengejutkan, terutama untuk kalian-kalian yang sudah menonton video saya beberapa hari terakhir, karena kita tahu bahwa kemarin kita ngeretest ke salah satu area yang harusnya akan menjadi resistance. Yang kali ini sepertinya masih belum mampu untuk kita break, sehingga kita mau membahas kira-kira apa yang menyebabkan koreksi yang kita lihat kali ini terus berlanjut, kemudian apa yang kira-kira bisa kita expect berikutnya. So, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 2,48 triliun dolar atau turun sekitar 3,12%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat juga keadaannya hampir semuanya merah. Satu-satunya yang hijau itu cuman Avalanche dan menjadikan dia sebagai top performer hari ini. Ini sebenarnya adalah salah satu project yang saya mention kemarin di video Altcoin Indonesia yang terakhir. Ada beberapa yang saya mention, diantaranya adalah GFT dan juga Avalanche. Keduanya itu masih sebenarnya berada dalam keadaan floating profit kalau misalnya teman-teman masuk ketika saya mention kemarin. Tetapi untuk update-nya saya sudah berikan juga ke teman-teman yang berada di VIP Room, apa yang saya lakukan sekarang, kira-kira kemudian apa yang mau saya lakukan nanti. Tentunya akan saya lakukan update nanti di VIP Room. Tapi intinya teman-teman, per hari ini kita melihat semuanya terkoreksi dan juga tidak jarang yang koreksinya itu 2 digit teman-teman. Bahkan di top 10 saja ada yang sudah 12%, 11%, dan seterusnya. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita pengen cek dulu kira-kira apa nih yang sedang dilakukan oleh para paus Bitcoin di belakang layar. Apakah kita melihat ada indikasi bahwa ada distribusi besar-besaran yang start untuk terjadi, ataukah sebaliknya? Nah, kalau kita lihat di top 100 di sini teman-teman, transaksi yang cukup besar bisa langsung kita temukan di nomor 3 dengan adanya penambahan 7.759 Bitcoin. Dan tidak kalah besar itu nomor 7, 75.000 Bitcoin bahkan penambahannya. Diikuti nomor 14, penambahan 8.000 Bitcoin. Kita bakalan exclude yang di bawahnya ada tulisan seperti ini karena ini merupakan walletnya para exchange, teman-teman. Kemudian nomor 19 ada penambahan 40.152 Bitcoin. Di sini ada 28.545 Bitcoin. Di sini ada 26.136, 1.193, 22.000 Bitcoin, 156 Bitcoin. Di sini distribusi 225, minus 450, minus 470, plus 6.000 Bitcoin, plus 54, 289, 16.000 Bitcoin. Kemudian di sini minus 346, di sini plus 15.000 Bitcoin, di sini minus 228, di sini plus 14.000 Bitcoin, di sini plus 13.181, 12.450, 739, 805, kemudian ada 3.600, 10.000 Bitcoin, dan sisanya dalam keadaan hold. So, apa yang bisa kita lihat di sini teman-teman? Top 100 itu justru sekarang masih dalam keadaan akumulasi, sangat jelas. Netnya itu masih surplus. Lalu pertanyaannya, kenapa kok bisa harga Bitcoin itu terus terkoreksi kok? Nah, kita bakalan lihat salah satu alasannya nanti. Diikuti juga kita tahu bahwa dari data yang ada teman-teman, para penjual atau para sellers itu kebanyakan datangnya justru dari kalangan retail. Yang mungkin gitu ya, ada beberapa alasan yang mendasari kenapa mereka menjual. Yang pertama, mungkin mereka bisa aja merasa profitnya sudah cukup. Oke, artinya mereka mungkin tidak mau menjadi long term holder. Yang kedua, mungkin ada sebagian yang sangkut di sekitaran area 69 ribuan yang mungkin membeli dari tahun 2021, kemudian start untuk jualan karena mereka sudah break even. Tapi bisa jadi ada juga alasan ketiga, para retail kenapa menjual, karena mungkin melihat koreksi yang kita lihat selama beberapa hari terakhir. Ingat teman-teman, retail itu kalau yang baru-baru masuk, kemungkinan besar adalah para newcomer, newbie, yang belum kenal bagaimana pergerakan cryptocurrency, seberapa volatil cryptocurrency market itu bisa sangat tinggi volatilitasnya. Sehingga ada koreksi sedikit saja, mereka kemudian panic selling. Nah, kita bakalan lihat juga kemudian di halaman kedua dan seterusnya,
Halaman kedua itu semuanya dalam keadaan hold. Halaman ketiga ada penambahan 7.681, penambahan 6.700, 6.600, 6.400, 6.200, 5.600, 5.600. Halaman keempat penambahan 5.500. Kemudian sisanya dalam keadaan hold. Dan halaman kelima penambahan 4.400, diikuti 4.100, 4.050, 3.746, 3.500 dan 3.500 di sini. Jadi top 500 itu semuanya masih antara dalam keadaan hold atau justru melakukan akumulasi. Jadi yang sekarang ini berdasarkan data yang ada ya teman-teman, bukan saya mengada-ngada, tapi datanya ada yang menunjukkan bahwa yang sell beberapa hari terakhir itu adalah kalangan retail yang mempunyai di bawah 1 Bitcoin, 1 sampai 10 Bitcoin atau bahkan 10 sampai 100. Tetapi yang di atas itu semuanya justru dalam keadaan akumulasi, dan kita bisa lihat datanya tadi gitu ya, di top 100 itu justru banyak yang menambahkan bahkan sampai puluhan ribu Bitcoin, belasan ribu Bitcoin. Nah, alasan kedua teman-teman, selain daripada para retails yang jualan, adalah outflow dari GBTC juga teman-teman. Oke, kita melihat kemarin itu datanya menunjukkan bahwa secara net itu kita defisit, tidak surplus. Kalau misalnya rata-ratanya kita surplus ratusan juta dolar, tetapi kemarin datanya menunjukkan bahwa ada angka jualan yang sangat besar dari GBTC. Angkanya bahkan mencapai 642 juta dolar, teman-teman. Ini adalah salah satu angka distribusi terbesar yang mungkin pernah kita lihat selama spot Bitcoin ETF ini dirilis dan aktif bertransaksi. Walaupun jika kita lihat yang lainnya, teman-teman, akumulasi itu terus masih ada. IBIT itu bahkan inflow-nya 451 juta dolar. Jadi pure teman-teman, kenapa kita bisa melihat defisit terjadi di sini adalah karena selling pressure yang sangat besar dari GBTC. Tapi bagi saya tentunya itu bukan berita yang terlalu buruk. Kenapa? Karena yang kita mau memang adalah para sellers yang mau jualan itu jualan dulu aja semua gitu ya. Setelah nanti sudah jualan semuanya, tersisa yang mau nge-hold, GBTC juga kembali misalnya menjadi surplus, maka kita bisa melihat angka ini berubah 180 derajat. Karena yang terjadi di sini teman-teman, bukan permintaannya yang berkurang, oke? Permintaan dari spot Bitcoin ETF itu terus masih ada, terbukti dari IBIT, FBTC, dan lain seterusnya itu masih mendapatkan angka yang cukup tinggi. 451 jika kita jumlahkan semuanya masih kurang lebih 500 juta dolar. Itu adalah bukan angka yang kecil. Tetapi kenapa bisa jadi defisit? Hanya dikarenakan ada outflow yang sangat besar dari GBTC. Kalau tanpa ada angka di sini, maka inflow kemarin itu masih surplus sangat besar, 500-an juta dolar. Dan untuk sekarang teman-teman, GBTC itu hanya nge-hold kurang lebih setengah dari apa yang mereka punya sebelum spot Bitcoin ETF itu dirilis. Sehingga kalaupun memang kita melihat selling pressure ini terus berlanjut, cepat atau lambat harusnya mereka juga akan kehabisan barang, teman-teman. Oke? Dan kalau misalnya barangnya sudah habis, tidak bisa lagi ada yang dijual, dan justru GBTC kembali surplus, atau kalau nggak surplus pun minusnya sedikit banget, maka kita bisa kembali melihat net flow-nya menjadi positif. Jadi beberapa alasan kenapa kita melihat Bitcoin sepertinya kesulitan untuk kembali mendapatkan rebound yang signifikan dan break ke area higher-high yang baru adalah beberapa alasan yang baru saja saya paparkan. Pertama adalah soal retail yang jualan. Yang kedua, kita melihat outflow dari GBTC yang cukup besar, gitu ya. Dan dengan adanya koreksi yang kita lihat beberapa jam terakhir, teman-teman, itu cukup untuk mendapatkan likuidasi sebesar 400 juta dolar. Dan tidak mengherankan 80%-nya itu datang dari arah long. Ya, walaupun ini bukan angka yang paling besar yang pernah kita lihat, tapi ini definitely merupakan angka yang lumayan banget. Dan ini merupakan angka yang sudah sangat wajar kita lihat dalam beberapa minggu terakhir. Karena kalau kalian lihat, dari tanggal 27 atau mungkin 20-an Februari kemarin sampai sekarang, per harinya itu kita rata-rata likuidasinya paling sedikit 300 sampai 400 juta dolar. Bahkan yang paling besar itu pernah nyampe sampai kurang lebih 1 billion dolar itu di tanggal 5 Maret. So, ini menunjukkan memang kadar leverage yang ada di sistem sekarang memang lebih besar daripada apa yang kita lihat di bulan Januari atau sebelumnya. Tetapi itu sesuatu yang sangat wajar terjadi, teman-teman, karena kita melihat memang keadaan market sekarang yang sudah mulai start untuk optimis. Walaupun beberapa hari belakangan itu saya bisa katakan kalau kalian lihat di berbagai media sosial semuanya sudah kembali cenderung flip ke arah bearish atau setidak-tidaknya itu netral, teman-teman. Sehingga menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat sehat untuk kita lihat, terlebih lagi karena kita melihat beberapa waktu belakangan
itu meme coin pada berterbangan semuanya. Orang-orang sudah kemudian seperti di tahun 2021 lagi, feels like 2021 pertengahan, di mana pada saat itu semua meme coin yang baru dirilis itu kemudian tiba-tiba bisa meroket hingga 100-200 juta dolar atau bahkan sampai bilionan dolar. Dan kalau kalian melihat meme coin di Solana itu lebih gila lagi beberapa hari terakhir. Bahkan sebelum projectnya dirilis pun, kalau ada yang mau membuat token baru dan share walletnya, bukan wallet, tapi kontrak address-nya untuk meme coin yang bakalan dirilis nanti, orang-orang itu berhamburan masuk. Menunjukkan bahwa apa? Kita melihat meme coin era itu sedang berjaya. Tetapi bisa saja sudah akan berakhir, teman-teman. Karena kita udah melihat ini bertahan cukup lama. Oke? Hampir mungkin saya bisa katakan 3 mingguan. Meme coin itu hampir selalu gitu ya menjadi top gainers. Kalau kalian melihat di top 100, top 200, rata-rata yang gainnya besar itu semuanya meme coin. Jadi itu mungkin harus sedikit kita cuci dulu. Kita harus membuat market kembali sedikit dalam keadaan fear, nggak euphoric banget, supaya kita mungkin bisa mendapatkan leverage yang lebih sehat dan kita bisa kembali start untuk mendapatkan rally ke atas. Oke? Jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, teman-teman. Dan saya pengen mulai langsung dari 4-hour chart. Nah, semenjak kita melihat ada breakdown di sini, teman-teman, kita terus mengalami koreksi. Dan kemarin kita sempat rebound sebenarnya ke kurang lebih area hampir menyentuh 69.000. Yang saya katakan akan menjadi area yang sangat krusial untuk mampu kita break. 69.000 sampai 69.200. Itu akan menjadi area resistance, teman-teman. Dan kalau kita mau melihat Bitcoin untuk break ke area high yang baru, maka setidak-tidaknya kita harus mampu melihat Bitcoin untuk break di atas area ini dan kemudian consolidate sebelum kita bisa lebih optimis menyatakan bahwa kita sepertinya sudah menyelesaikan koreksi kali ini. Itu yang persis saya sampaikan di video kemarin. Tetapi saya sampaikan itu pattern yang kita lihat kali ini bisa saja dalam sekejap berubah apabila kita melihat ada kembali rejection dari sini. Kenapa? Karena kalau kita sampai melihat koreksi ini berlanjut, maka kita berpotensi memvalidasi salah satu senario yang kita bahas di video kemarin, yaitu adalah potensial head and shoulder. Ini adalah left shoulder-nya, ini adalah head-nya, dan ini adalah potentially right shoulder-nya. Nah, kalau kita breakdown dari area ini, teman-teman, maka itu bisa membuka semacam panic selling, wave panic selling yang baru, gitu ya. Dan itu bisa kemungkinan membawa Bitcoin kembali di bawah area 60.000 dolar. Nah, saya tahu tentunya itu bukan sesuatu yang pengen kalian dengar, tapi saya harus sampaikan apa adanya, karena saya tidak mau juga untuk menyesatkan gitu ya. Kalau misalnya saya merasa ini justru patternnya bearish tapi saya sampaikan bullish, ya saya nggak mau seperti itu, teman-teman. Ya walaupun namanya analisa itu bentuknya probabilitas, tidak ada yang 100% benar, teman-teman. Tapi so far gitu ya, beberapa analisa yang kita lakukan selama beberapa waktu belakangan itu cenderung terlihat banyak yang benar ya gitu ya. Saya bisa katakan seperti itu dan mudah-mudahan akan berlanjut seperti itu. Tapi saya bisa yakinkan ke kalian bahwa suatu saat saya pasti akan mempunyai analisa yang salah. So, kalian harus aware juga dengan hal tersebut, sehingga selalu disampaikan bahwa kalian harus melakukan riset sendiri. Nah, teman-teman, perlu kita tahu bahwa area support terdekat sebenarnya ada di sekitaran area 63.500 sampai 64.000 di sini. Nah, jadi kita mempunyai satu harapan terakhir menurut saya untuk dapat mendapatkan rebound dari sini. Yaitu adalah kalau misalnya kita mendapatkan ada fake out gitu ya, ada fake out di 4-hour candle dan kemudian kita kembali close di atas area ini, maka kita berpotensi kembali mendapatkan semacam optimism di market. Karena mungkin orang ngelihat, oh oke, kita rupanya masih mempunyai sisa buyers sekitaran area di sini dan kita masih mampu untuk mempertahankan area trendline di sini yang membuat mungkin sebagian buyers akan kembali untuk masuk. Dan itu bisa menjadi sebuah awal lagi untuk kita kembali reverse. Tetapi teman-teman, kalau sampai kita memang melihat 4-hour candle sudah break kemudian close di bawah area 63.500 di sini kurang lebih ya, maka
itu adalah pertanda bahwa kita kemungkinan akan mendapatkan koreksi yang jauh lebih dalam daripada yang kita lihat. Dan area 55 sampai 58.000 menurut saya akan menjadi sweet spot di mana demand akan kembali start untuk masuk. Oke. Dan kalau misalnya kita manfaatkan tools yang lain teman-teman, mungkin untuk mencari semacam confluence, salah satunya mungkin adalah Fibonacci retracement, maka kita bisa juga melihat bahwa area golden pocket itu kurang lebih di sekitaran 59.500 sampai kurang lebih 60.000 dolar. Jadi ini juga tentunya akan bisa menjadi area di mana kita akan melihat some support gitu ya. Tapi worst case scenario ini juga udah saya sampaikan di video kemarin. Menurut saya pribadi worst case scenario-nya untuk sekarang adalah kurang lebih di 55 sampai 58.000 dolar. Tetapi walaupun gitu ya, kita tahu bahwa kita bisa nyampe ke area tersebut, tapi bukan berarti kita harus sangat-sangat greedy dan menunggu sampai dia nyampe ke sini baru kita mau serok. Kalau saya pribadi teman-teman, untuk altcoin sendiri, saya sebenarnya sudah start untuk kembali melirik ke project-project yang menurut saya resilience pergerakannya atau bisa melawan arus, dan saya masuk dulu sedikit di situ. Tapi saya udah sampaikan juga di VIP room, saya belum masuk full karena kita nggak boleh terlalu optimis dulu melihat keadaan market seperti ini. Tetapi saya sudah kembali punya exposure setelah kemarin saya take profit kurang lebih persis di area top di sini. Saya sampaikan di VIP room pada saat itu bahwa kita kemungkinan menemukan local top, dan persis beberapa jam setelah kita kemudian mendapatkan koreksi di sini. Jadi saya sekarang udah dalam posisi yang cukup baik menurut saya untuk start kembali masuk. Walaupun exposure-nya belum besar, tapi saya udah start untuk masuk. Dan kalau rupanya kita kembali drop ke sekitaran area 60.000, 58 atau 55.000, ya saya masih mempunyai cadangan untuk dapat menyerok dengan harga yang lebih murah. Dan itu yang saya lakukan. Kenapa? Karena begini teman-teman, kita memang mengatakan bahwa ada potensi, ada worst case scenario-nya di mana kita bisa nyampe ke 58.000, 55.000 bahkan. Tapi apakah ada garansi kalau kita nyampe ke sana? Tentunya jawabannya tidak gitu. Nah, berangkat dari pengetahuan tersebut, maka saya pribadi mengambil opsi dan mengambil resiko untuk mempunyai exposure start dari area ini. Nah, semua pilihan tentunya datang dengan resiko teman-teman. Kalau rupanya gitu ya, kalau rupanya kita memang sudah menemukan top di cycle kali ini dan kita terus kembali drop di bawah 50.000, 30.000, 20.000, yaitu sudah resiko. Dan saya siap menerima resiko tersebut. Tetapi kalau misalnya memang analisa saya benar dan kita drop sampai worst case scenario-nya pun 55 sampai 58, maka saya harusnya sudah mendapatkan harga yang terbaik. Dan saya bisa mendapatkan harga rata-rata di pertengahan kemungkinan. Karena kalau teman-teman selalu takut untuk masuk gitu ya, orang-orang yang tidak berani mengambil resiko, ya sampai kapanpun tidak akan bisa mendapatkan peluang yang baik. Karena peluang yang baik itu selalu datang ketika ada fear di market teman-teman. Ketika ada koreksi yang dalam di market, disitulah datang peluang. Tapi kalau kalian juga tidak mampu untuk memanfaatkan dan tidak berani, maka akan sangat sulit bagi kalian untuk mendapatkan harga yang bagus. Kenapa? Karena kalau misalnya tebakan kalian benar, ya kalian hoki misalnya, dan kalian bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah, katakanlah kita drop di bawah 50.000, kalian mengerok di sana. Selamat. Tetapi yang saya takutkan adalah teman-teman ketika melihat ada drop seperti ini kemudian takut untuk masuk, ya kan? Mengatakan bahwa wah kok takutnya kita masuk bear market lagi, takutnya ini, takutnya itu gitu. Saya nggak mau masuk dulu intinya. Ketika market start untuk rebound, kalian mungkin katakan, kok ini jangan-jangan masih bull trap nih kok gitu. Nah ini masalah klasik teman-teman. Dan kalian akan temukan nanti masalah klasik. Ketika sudah start untuk rebound, pasti akan ada yang mengatakan ini jangan-jangan bull trap nih kok. Naik lagi. Ini udah terlalu tinggi kok, saya tunggu pullback sedikit. Break ke high yang baru. Kalian baru merasa, aduh kok kenapa saya nggak beli kemarin ya? Kenapa pada saat kita harganya di sini saya nggak mau beli, justru sekarang saya start untuk FOMO lagi kok, dan mulai muncul lagi pertanyaan, kok beli sekarang telat nggak ya? Nah, itu yang harus kalian hindari teman-teman. Semua opsi tentunya datang dengan resiko, tapi kalau saya pribadi siap dengan resiko tersebut. Dan saya akan mengambil altcoin kesayangan saya di sekitaran area ini. Saya udah start untuk kembali mempunyai exposure setelah saya take profit kemarin di sekitaran area ini. Kalau salah, so be it. Saya sudah siap dengan resikonya, dan berarti kita harus
evaluasi lagi kira-kira apa yang harus kita lakukan berikutnya. Apakah kita harus cut loss? Apakah kita harus kembali dollar cost average? Apakah ada pullback yang nanti kita lihat untuk kita bisa mungkin keluar dalam keadaan break even? Who knows? Tapi untuk sekarang itulah yang saya akan lakukan. Nah, jadi teman-teman, intinya adalah kalau untuk Bitcoin sendiri, untuk sementara ya, kita melihat ada percobaan terakhir gitu ya dari para buyers kemungkinan untuk mempertahankan area 64.000 di sini. Kalau ini sampai mampu kita break, maka tentunya kita akan mendapatkan koreksi yang jauh lebih dalam dari sini. Setidak-tidaknya kemungkinan nyampe ke area 60.000. Kalau itu kita break, maka worst case scenario-nya akan kita lihat di 58 sampai 55.000 dolar. Nah, untuk supaya saya bisa mungkin flip lagi sedikit ke arah bullish, saya mau melihat lagi-lagi ada semacam reversal pattern dari sekitaran area ini. Senario terbaik menurut saya adalah kalau ada semacam fake out di 4-hour candle. Kemudian kita kembali close di atas area tersebut dan membentuk semacam inverse head and shoulder, maka dari sini saya akan kembali mungkin flip ke arah bullish, karena kalau ini yang kita lihat kemungkinan kita akan setidak-tidaknya kembali nge-retest ke area trendline. Kalau kita mampu break, ini bisa menjadi awal dari sebuah push yang lumayan tinggi ke atas. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, kita tentunya harus sangat waspada dan kita harus tetap skeptis gitu ya, bahwa bisa aja koreksi yang kita lihat kali ini masih berlanjut. Walaupun untuk sekarang kalau teman-teman mau short itu tentunya bukan ide yang baik karena kita sekarang sedang mendekati area major support. So, kalau biasa ya sekarang teman-teman, saya masih merasa akan ada percobaan untuk rebound dari sekitaran area di sini. Tapi rebound ini nanti akan menentukan nih pergerakan besar berikutnya. Kalau rebound yang kita lihat di sini itu cenderung korektif teman-teman. Kalau kita lihat seperti ini, maka ini berarti adalah clue bahwa kita kemungkinan memang akan drop jauh lebih dalam. Tetapi kalau kita bisa melihat ada push disertai dengan momentum yang cukup kuat mungkin seperti ini atau mungkin candle-candle seperti ini, maka ada secerca harapan bahwa rupanya masih ada buyer di sekitaran area di sini dan kita bisa kembali push ke atas setidak-tidaknya nyampe ke area trendline ini. Oke, so beberapa jam dari sekarang kemungkinan akan sangat menentukan teman-teman pergerakan berikutnya. Jadi itu adalah beberapa clue yang mungkin bisa saya sampaikan ke kalian tentang pergerakan yang mungkin bisa kita expect. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye-bye.